terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih masih bergabung, ada Bu Heni, ada Feren Arofi, ada Ismi Dinda, ada Pak Aziz, ada Ana Susanti, ada Zaki Amar Fauzi, ada Umu Asim, ada Pak Mitra, ada Bu Yenti, ada Ibu Farida, dan ada Pak Solahuddin ya. Kita akan diskusi terkait dengan bagaimana sebenarnya menulis dari tesis ini sehingga atau skripsi ini. Kalau ada pertanyaan, saya berikan waktu lebih kurang dalam 10 sampai 15 menit ke depan. Ya, kalau ada yang bertanya. Kalau tidak bertanya ya kita tanya sama-sama saja. Oke, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan bisa langsung open mic ya, ataupun juga menggunakan di tulisan juga boleh juga. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Tadi ada yang masuk terkait dengan ininya, apa materinya. Insya Allah nanti saya akan kirim, bisa hubungi nomor saya, gitu ya. Kemudian nanti kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, Insya Allah kita juga siap untuk berdiskusi. Baik, saya akan sambil nanti kalau ada yang mau bertanya boleh langsung open mic ataupun open kamera ataupun langsung raise hand juga boleh atau di apa chatroom boleh juga ya. Tapi intinya adalah banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi oleh mahasiswa gitu ya. Oke, nanti materi akan dikirimkan, terutama terkait dengan penulisan proposal gitu ya. Nah, seharusnya memang bisa melihat gitu ya, bisa kelihatan teori. Secara teori itu memang mudah ya untuk menulis proposal, atau mungkin oh gampang ya, tadi pakai bab 1 pendahuluan, latar belakang, identifikasi, perumusan, tujuan, pembatasan, signifikansi, kemudian sampai ke sistematika. Ya, kemudian berikutnya ada kerangka teori atau landasan teori atau kajian pustaka gitu ya. Di sana ada penjelasan dari istilah-istilah yang digunakan, ada landasan syariahnya, kemudian ada apa grand teorinya, ada middle teorinya, ada aplikasi teorinya, kemudian juga nanti ada literatur review yang digunakan ya. Untuk S1 ya minimal banget itu 5 gitu ya. Kalau untuk master ya 8 sampai 10 gitu ya. Kalau mamanya doktoral itu minimal seharusnya itu 25 gitu ya. Karena dia semakin banyak dan levelnya pun berbeda-beda. Kalau mamanya S1 literatur review-nya mungkin dia bisa hanya jurnal-jurnal yang ya standar lah, tergantung kampusnya gitu. Ada yang nggak mesti terakreditasi, tapi nanti kalau mamanya kampusnya sudah bagus, dia minimal itu di Sinta yang keempat atau ketiga atau kedua gitu ya. Nah itu dari sisi apa jurnalnya. Kemudian dari sisi tahun ya, misalnya juga minimal itu 5 tahun atau paling lama itu 10 tahun, terutama terkait dengan isu-isu kontemporer. Tapi kalau mamanya dia sifatnya minimal atau dia sifatnya itu apa turos gitu ya, bisa jadi dia lebih lama, atau mungkin ilmu sejarah, atau mungkin memang kajiannya historical approach gitu ya, atau mungkin yang sifatnya klasik dan sebagainya, itu dia tidak dibatasi oleh apa waktu gitu ya. Tapi kalau masalah-masalah kontemporer gitu ya, maka dia harus tuh ya, harus di dasarkan kepada apa, kepada tahunnya gitu ya. Kemudian sebentar ya, nanti kan ini kan akan kita jawab untuk Ana Susanti. Nah, kemudian yang berikutnya setelah adanya apa, setelah ada dari sisi penulisannya, referensinya gitu ya, literatur review tadi, kemudian kerangka pemikiran. Nah, ini kerangka pemikiran juga penting sekali sebenarnya. Dia sebenarnya untuk apa, theoretical framework atau thinking framework gitu ya. Jadi cara berpikir kita untuk menyelesaikan masalah dalam rumusan masalah itu seperti apa gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk apa, riset-riset yang sifatnya kebijakan, pemikiran dan lain sebagainya. Itu di bab keduanya. Di bab ketiganya tadi saya sebutkan ya, riset metodologi atau metode penelitian gitu ya. Kalau metodologi berarti ilmu tentang metode, kalau metode penelitian berarti satu saja, mulai dari lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, objek penelitian, kemudian
data dari penelitian itu, jenis datanya, kemudian teknik pengumpulan data, ya sifat dari data itu sendiri, cara menganalisis data sampai kepada hipotesa yang ditawarkan ketika dia menggunakan kuantitatif. Nah, oke itu ya. Terima kasih. Nah, saya akan menjawab pertanyaan di kolom chat room ya. Terima kasih untuk Ana Susanti, Yusman. Untuk penelitian terdahulu itu sebaiknya pada bab 2 atau bab 3. Terima kasih ya. Nah, jadi di literatur review itu apakah di bab 2 atau bab 3 gitu ya, atau malah di bab 1 gitu ya. Karena ada juga beberapa kampus meletakkannya itu di bab 1 gitu ya. Tapi kalau secara umum itu ada di bab kedua ya secara umum ya. Nanti tinggal Anda Susanti tinggal lihat di pedoman penulisannya. Secara umum itu ada di bab kedua yaitu setelah penjelasan dari istilah masing-masing, setelah adanya kerangka teori di situ ada literatur review gitu ya. Di bab 1 kadang ada juga dia diletakkan setelah signifikansi penelitian. Di situ kadang diletakkan di situ juga ya sebelum metode penelitian. Tapi yang paling banyak tadi secara umum itu di bab kedua setelah penjelasan-penjelasan istilah operasional biasanya gitu ya. Nah, kalau di bab 3 saya belum mendapati tapi saya pernah lihat ada satu kampus memang menggunakannya dia di belakang, di akhir setelah kesimpulan, tapi dia kurang relevan juga kalau menurut saya kalau diletakkan di bab ketiga. Kenapa? Karena bab ketiga itu metode penelitian dia akan fokus kepada prosedur, cara, ya, metode yang digunakan dalam menganalisis dari objek penelitian kita itu, gitu ya. Jadi masa tiba-tiba kemudian metode penelitian sampai kepada how to analyze ya, bagaimana menganalisis data, kemudian kok baru kerangka baru literatur review, kayaknya nggak cocok gitu ya. Bukan kayaknya sih, ya memang menurut saya pribadi nggak cocok gitu ya. Jadi bahkan kerangka pemikiran itu sebenarnya bisa diletakkan setelah rumusan masalah gitu ya. Rumusan, tujuan, manfaat, signifikansi baru ke literatur review bisa juga gitu ya. Kalau di prakteknya kadang bisa jadi literatur review itu kita kumpulkan dulu. Ya, seperti tadi di bibliometrik itu. Jadi literatur review itu kita kumpulkan dulu, setelah dikumpulkan baru kita tahu, oh ternyata masalah yang belum dibahas itu adalah ini, ya. Penelitian misalnya kalau yang kuantitatif berarti variabel X1, X2, oh ini udah banyak nih gitu ya. Tapi kalau X1-nya ini, X2-nya ini pengaruhnya terhadap Y, ada mungkin ada mediatornya atau ada interveningnya, ini belum ada nih. Berarti di situ ada literatur sudah diteliti oleh orang lain dan ini ada gap yang belum terisi atau belum diteliti oleh orang lain gitu ya. Atau kalau dalam kualitatif itu misalnya literatur review itu orang sudah meneliti misalnya gini. Oh, di sini ada Aziz ya, meneliti tentang Ibnu Taimiyah. Kayaknya semua hal terkait dengan Ibnu Taimiyah sepertinya sudah diteliti dari mulai pribadinya, individunya, keluarganya, lingkungan sosialnya, ekonominya, politiknya, ya fikihnya, pemikirannya, semua sudah diteliti. Wah, berarti tinggal kalau mau ahli di bidang itu sudah berapa orang nih yang meneliti tentang Ibnu Taimiyah misalnya gitu kan ya. Jadi detail, oh ini sudah nulis ini. Nah, tadi kualitas sebuah tulisan itu akan terlihat dari literatur reviewnya itu. Ini literatur reviewnya, oh pakai bahasa Indonesia semuanya gitu ya. Wah ini kurang nih, ini bahasa Arab nih, keren nih gitu ya. Tapi bahasa Arabnya juga cuman mungkin hanya 2 atau 3 atau 4, kurang juga nih. Harusnya mungkin, tambah lagi dengan mungkin dari penulis-penulis dari Eropa misalnya, wah lebih lengkap lagi. Tapi itu memang tahapan. Kalau S1 ya otomatis lebih simpel dari sisi penelitiannya. S2 nanti akan meningkat lagi di arah inovasi di level yang PhD itu sudah sampai di level dokter itu sudah sampai pada menciptakan atau membuat sebuah teori ya. Jadi sekali lagi literatur review itu secara umum diletakkan di bab kedua bukan di bab ketiga. Tapi ada beberapa kampus yang meletakkannya itu di bab 1. Sebenarnya bukan di bab 1 tapi di
proposal penelitian. Tadi tahu ya bahwa bab 1, 2, 3 itu sebenarnya untuk memudahkan mahasiswa agar nanti bisa langsung lanjut ke skripsi, tesis atau disertasi. Yang pada dasarnya namanya proposal ya udah proposal gitu ya. Ada latar belakang, ada rumusan, ada tujuan, ada kerangka pemikirannya, kerangka teorinya, ada literatur reviewnya, ada metode yang akan digunakan. Nah, itu teman-teman semuanya. Terima kasih untuk Ana Susanti. Jadi nanti boleh lihat di kampusnya pedoman dari penulisannya itu diletakkan di mana. Tapi lagi-lagi secara umum saya mengatakan itu ada di bab kedua. Oke, terima kasih. Ada yang lain yang ingin bertanya, boleh langsung. Waktu kita masih ada sekitar 7 menit lagi nih ya, masih ada 7 menit lagi ya sebelum nanti kita akan cukupkan dan jangan lupa besok malam insya Allah kita akan ada juga untuk riset metodologi dengan quantitative approach ya dengan pendekatan kuantitatif gitu ya. Ini juga penting sekali apalagi nanti jurusannya ekonomi nih. Ya semakin banyak kita belajar semakin tahu gitu ya. Dan kalau kita mau lihat kita lihat juga di YouTube di media sosial tuh banyak sekali ya asal kita mau belajar saja. Nah, ini saya selalu selalu memotivasi mahasiswa semuanya ya. Jadi harus betul-betul punya keinginan untuk maju gitu ya. Kita harus bisa juga memotivasi diri sendiri ya. Jangan sampai kita itu apa ya, mengikuti teman-temannya gitu yang tidak yang mungkin aduh lah, udahlah kuliah itu kayaknya capek banget gitu ya dan lain sebagainya. Oke, Pak Mitra mau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ya Ustadz, mau nanya Ustadz, Ya, silahkan. ini kan di bab 2 itu terkadang di kajian teori itu kan ini hanya istilah-istilah ya, seperti itu. Betul. Nah ini supaya literaturnya di literaturnya supaya maksimal gitu kan, sesuai, kan biasanya disesuaikan dengan judulnya ya, kajian teorinya itu. Tapi kadang suka kesulitan juga gitu. Apa saja yang yang dimasukkan ke teori tersebut. Kalau misalkan asal masukin kan kebanyakan teori dari apa kalau gak nyambung kan sayang juga gitu kebanyakan. Yang maksud Ana tuh ada gak gitu kan solusi supaya supaya apa sih meminimalisir hal tersebut gitu kan bisa disesuaikan relevan dengan judulnya gitu, mempermudah. Oke, terima kasih Ya. Mitra Prasetya ya. Nah, ini sebenarnya nanti bagusnya itu case study ya, artinya kasus-kasus tertentu atau topik-topik tertentu yang sama. Nah, ini juga tadi saya pikirkan dengan ada beberapa mahasiswa, apalagi nanti di level yang master atau doktoral itu, PhD itu sering sekali buat proposal ini di apa namanya dibatalkan atau ditolak oleh pembimbingnya. Proposal ini sudah jadi ditolak lagi. Saya pernah bantu seorang teman itu di level iya doktor gitu ya itu sampai 3 kali ya 3 kali apa namanya tidak jadi qadarullah sampai meninggal dunia itu ya Masya Allah rahimahullah beliau itu ya jadi apa namanya pertama berbicara tentang membahas tentang ini sudah hampir selesai gitu ya sampai ke ya proposal lah gitu ya tapi kemudian ditolak gitu bikin lagi ditolak lagi saya sebutkan ininya judul jadi pertama dia karena ke pendidikan dokter bidang pendidikan pertama dia menulis tentang perbandingan antara pendidikan anak usia dini Indonesia dengan Amerika gitu ya. Kemudian itu juga ditolak juga. Kemudian ganti lagi tentang hisbah gitu ya. Al-Islamiyah itu juga ditolak juga. Kemudian terakhir itu tentang karakter dari pendidikan Islam kalau nggak salah itu. Ya tapi kemudian beliau qadarullah meninggal dunia gitu ya. Jadi tapi justru kalau menurut saya, kalau kita ditolak 2 atau 3 kali itu kita semakin paham, oh ternyata bab 2 ini yang ketika tema ini, topik ini yang dibahas adalah ini. Ketika kemudian menulis yang kedua kali ternyata ketika judulnya ini, yang B misalnya gitu, ternyata di bab kedua itu yang dibahas itu adalah ini. Ah, itu berarti kita akan semakin paham, oh ternyata bab kedua itu landasan teori, kerangka teori, kajian pustaka, dia bukan hanya membahas tentang penjelasan dari istilah ya. Kalau di kuantitatif itu biasanya operasional definisi operasional gitu ya. Bukan hanya definisi operasional, tetapi misalnya tadi ya kalau saya meneliti tentang
misalnya foreign exchange ya dalam kajian fatwa DSN MUI misalnya gitu ya. Maka di bab kedua ini ya saya mau meneliti tentang foreign exchange ya, atau mungkin yang terbaru saya juga artikel saya juga diterima di ICIS juga alhamdulillah, itu tentang virtual property di game online berdasarkan atau dalam tinjauan hukum Islam gitu ya, atau ekonomi syariah lah gitu ya. Nah, berarti di bab kedua saya akan membahas tentang ini pertama saya harus tahu tentang virtual property. Ya, virtual property itu seperti apa? Kepemilikan virtual itu seperti apa sih sebenarnya? Itu kan harus dijelaskan. Nah, kemudian kepemilikan virtual itu seperti apa? Ya, cara mendapatkannya, jenis-jenis kepemilikannya, bagaimana dijual belinya. Ya, termasuk juga di game online-nya juga. Jadi bagaimana sih jual beli game online-nya itu di situ seperti apa sebenarnya? Nah, kemudian dimasuki teori karena dalam ekonomi syariah saya akan teori tentang oh berarti kepemilikan. Berarti saya akan banyak membahas tentang teori-teori tentang kepemilikan dari mulai milkiyatul khosoh, milkiyatul ammah, ya atau milkiyatul fardiyah atau milkiyatul jamaah sampai milkiyatul daulah. Nah, sampai kepada juga tasarruful milkiyah, sampai kepada jual beli dari apakah virtual property itu dia adalah almal atau apakah dia itu harta atau bukan harta. Kalau harta berarti bagaimana dijual belikannya. Kalau bukan harta bagaimana dia dijual belikannya. Nah, kemudian teori berarti tentang kepemilikan, tentang harta, kemudian tentang hak, kemudian juga tentang jual belinya, tasarrufnya otomatis, dan juga bagaimana ekonomi syariah atau Islam memandang virtual properti itu sehingga kemudian dijual belikan, dan ini banyak di masyarakat gitu ya, terutama di dunia game online. Nah, sehingga kemudian semakin kita banyak menulis S1, nanti lanjut lagi S2, lanjut lagi S3, oh baru paham ternyata begini loh penelitian itu. Atau mungkin kalau yang qadarullah itu mungkin hanya baru sampai S2 gitu ya. Aduh, mau S3 standar 100 juta nih minimal. Aduh berat nih. Ya udah mendingan saya juga melakukan itu dulu gitu ya, sampai waktu nggak pernah kepikiran bisa kuliah S3 gitu. Ya udah saya bikin nulis buku aja. Dari nulis buku, apalagi nanti nulisnya itu menggunakan pendekatan ilmiah tadi itu, ada masalahnya, ada topiknya, ada rumusannya, ada metode yang digunakan, ya kemudian itu sama dengan kuliah, bahkan bisa lebih pintar dari orang yang kuliahnya males-malesan gitu ya. Jadi Ustadz Mitra sekali lagi bahwa bedanya juga nanti di kualitatif itu dia teorinya akan banyak sekali digunakan. Ya, kalau kuantitatif mungkin dia akan lebih mudah. Kenapa? Karena variabel X1 terhadap Y, siapa yang sudah pernah meneliti, variabel X2 terhadap Y, siapa yang sudah meneliti, mungkin intervening dari X1 terhadap Y, atau mungkin mediator X2 terhadap Y, siapa saja yang sudah udah selesai. Tapi kalau umpamanya kualitatif, dia akan lebih banyak lagi. Ini siapa saja nih teori yang berbicara tentang ini, ya. Ini teori siapa aja nih yang membahas tentang ini misalnya. Nah, nanti bisa lebih spesifik nih. Misalnya nih kalau nanti Pak Mitra masih on ya, nanti boleh ini kan mau neliti tentang apa nih gitu. Tadi yang saya kepikiran di sini adalah Ustadz Aziz ya. Kalau Bu Heni kayaknya udah hampir selesai tesisnya, nggak usah dipikirkan, tinggal ujian aja ya tesis. Ustadz Aziz misalnya tadi tentang tentang Ustadz Aziz mau meneliti tentang tentang wilayatul hisbah gitu ya, atau pemikiran dari Ibnu Taimiyah itu. Nah, berarti apalagi kalau berkaitan dengan ini di Indonesia gitu ya, berarti dia harus tahu teori-teori tentang setelah Ibnu Taimiyah ini siapa lagi yang melanjutkan. Apakah kita sebut daulah-daulah atau apakah pemerintahan-pemerintahan muslim setelahnya itu menerapkan dengan nama berbeda, dengan jenis yang berbeda, termasuk juga di Indonesia. Ya, sebenarnya kalau kesimpulannya saya bisa menyimpulkan, oke, wilayatul hizbah itu adalah lembaga amar ma'ruf nahi mungkar ya secara umum, termasuk termasuk juga di pasar. Nah, dalam konteks Indonesia tentu saja dia akan lebih luas lagi, bukan hanya di pasar atau bukan hanya ngawasi di pasar, tapi tentang dia masuk ke dalam, ya kalau sudah pidana berarti ke kepolisian, kemudian juga ke hakim, ke pengadilan dagang juga
gitu ya, kemudian juga ke pengawas pasar sampai kepada PD Jaya misalnya, atau di Bogor itu ada PD Pakuan tuh lengkap semuanya. Ini hampir sama dengan Baitul Mal dalam konteks Rasul dikaitkan dengan sekarang ini di Indonesia. Nah ini kalau menurut saya menarik gitu ya, selama tadi literaturnya dilihat sudah berapa orang sih meneliti tentang ini gitu ya, atau mungkin jangan-jangan orang udah ini semuanya nih, berarti yang terbarunya apa nih nilai novelty-nya. Nah itu ya. Baik, terima kasih Sat Mitra, kita nanti bisa diskusi lagi. Besok juga kita bisa diskusi dan saya sangat terbuka untuk bisa diskusi lebih banyak lagi. Di sini sudah 2148. Terima kasih banyak jazakumullahu khairan untuk semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah serta inayah sehingga kita akan terus untuk thalibul ilm, untuk terus belajar ya, tidak hanya di kampus ya, bahkan nanti ketika kita sudah S1, sudah S2, sudah S3, sudah menjadi dosen, bahkan menjadi misalnya ibu rumah tangga atau mungkin menjadi seorang ya mungkin masyarakat biasa itu juga bisa, oh saya pernah kuliah dulu Pak Misno ini pernah ngajarin untuk cara berpikir itu seperti ini, masalahnya ini, cara menyelesaikannya itu seperti ini. Wah, berarti dilatih. Yang terakhir adalah bahwa kuliah atau menulis skripsi, tesis, dan disertasi itu kalau menurut saya adalah salah satu dari sarana, salah satu dari cara, salah satu dari wasilah kita untuk melatih kita berpikir secara logis, sistematis, dan empiris, tentu saja dalam ruang lingkup yang islami. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.